Agus Kian disorot seusai melaporkan YouTube. Tahun ini sepertinya tahun milik Agus. Setidaknya akhir-akhir ini ada 3 Agus yang viral dalam waktu berdekatan. Sampai-sampai ada netizen yang menyuruh ibu-ibu hamil yang tahun depan bakalan lahiran di bulan Agustus untuk nunda dulu kelahirannya. Ini mah udah kayak fobia aja sama yang namanya Agus. Oke, yang pertama jelas Agus kita tersayang, yaitu Agus sedih. Tapi kenapa semua dunia mengecewakan? Buat kalian yang belum tahu, Agus sedih ini viral setelah dirinya disiram air keras oleh rekan kerjanya dan berujung buta, yang sebenarnya masih bisa diobati. Pada awalnya, orang-orang sangat bersimpati pada beliau hingga digalanglah donasi untuk beliau berobat dan terkumpul lebih dari 1 miliar. Sampai pada akhirnya, uang donasi yang ditujukan untuk berobat oleh Agus dipakai untuk kepentingan pribadinya dirinya sendiri. Seperti bayar utang dan dibagi-bagikan ke saudaranya. Orang-orang yang awalnya simpati sama Agus, akhirnya geram dengan ulah dia. Nah, bukannya minta maaf, dia malah klarifikasi dan bikin drama di mana-mana. Aku sedih. Emang kocak Agus satu ini. Dan sampai detik ini, kasusnya belum selesai dan lanjut berpart-part. Sebenarnya kasihan juga ya sama apa yang dia alami. Tapi ya mau bagaimana lagi. Oke, lanjut ke Agus berikutnya. Gus, kata-kata buat yang kemarin ninggalin kamu. Oke wih, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jak menyala wih, Agus nih bos, tamplek dong. Beberapa waktu yang lalu, kita dihebohkan dengan berita terjadinya pemerkosaan yang dilakukan seorang disabilitas. Nggak punya tangan, logikanya di mana coba? Dan yap, tersangkanya adalah Agus. Ya kalau yang tadi Agus yang nggak bisa lihat, kali ini saudara jauhnya. Agus yang nggak punya tangan, alias Agus disabilitas. Oh my God! Agus ini viral karena kasus ruda paksa. Ruda paksa? Gimana konsepnya? Ruda paksa kan berkaitan dengan kekerasan atau pemaksaan. Gimana ceritanya si Agus yang nggak punya tangan bisa melakukan pemerkosaan tanpa mengurangi rasa hormat kepada korbannya? Ini ceweknya yang play victim atau gimana nih? Kok bisa kalah sama orang yang nggak punya tangan? Nah, usut punya usut, ternyata menurut artikel yang kita baca, si Agus ini bukan melakukan pemerkosaan, melainkan melakukan pelecehan seksual. Dia melakukan aksinya tersebut dengan cara memanipulasi psikologi korban. Kronologinya seperti ini nih. Menurut pendamping salah satu korban, Ade Latifa mengungkapkan bahwa baik Agus ataupun korban tidak pernah bertemu sebelumnya. Keduanya pertama kali bertemu di Taman Udayana. Saat itu korban diketahui sedang membuat konten ketika tiba-tiba Agus mendekatinya. Nah, Ade menjelaskan saat itu lebih banyak dari Agus yang bertanya banyak hal kepada korban. Beberapa pertanyaan kemudian bersifat pribadi, seperti soal keluarga dan mantan pacarnya. Tiba-tiba, ada momen ketika Agus dikatakan meminta korban menengok ke suatu arah. Ternyata, di sana ada kekasih yang sedang berbuat asusila di taman itu. Kemudian korban kaget, terkejut, dan menangis. Akhirnya Agus ini membawa korban berpindah tempat supaya menghindari 2 orang itu. Nah, sesampainya di tempat itu, Agus kemudian mengajak korban agar korban melakukan mandi bersih dan bertaubat. Nah, di situ korban menolak. Kemudian muncul banyak ancaman dari pria disabilitas itu. Dia mengancam akan membongkar semua hal yang diceritakan korban kepada orang tuanya. Korban kemudian merasa terpengaruhi yang dikatakan Agus hingga akhirnya mau diajak ke homestay dan berhubungan seksual. Kira-kira begitulah kronologinya. Absurd. Gimana ceritanya kita dapat mudah percaya dan dekat dengan orang yang baru kita kenal? Ditambah lagi, korban takut aibnya disebar ke orang yang dia kenal. Tapi dia sendiri malah mengumbar aibnya ke orang yang baru dia kenal. Kok bisa? Dia bisa lebih terbuka ke orang yang baru dia kenal daripada ke orang tuanya sendiri. Nah, mirisnya lagi, ternyata korbannya ada banyak. Ada belasan. Dan belum tahu juga apa si Agus ini menggunakan metode yang sama
pada korban-korban lainnya. Terlepas dari itu, memang jago sih Agus yang satu ini. Karena dari awal orang-orang juga sempat tertipu oleh kekurangan beliau ini. Saking jagonya, kalian-kalian yang masih jomblo dibur nggak pakai tangan oleh si Agus ini. A few moments later. Oke, lanjut yang ketiga. Tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dan yang terakhir adalah Gus Miftah. Kalau yang ini udah kita bahas di beberapa video kita sebelumnya. Dan buat yang belum tahu, kasus dia ini adalah mengolok-olok penjual es di sebuah acara pengajian. Kalau yang ini sebenarnya namanya nggak ada Agusnya ya. Tapi karena dia dipanggil Gus Miftah, dan karena dia juga masuk ke dalam orang-orang yang dalam tanda kutip problematik, maka dia dimasukkan ke dalam klan Agus. Sebenarnya antara sedih dan bangga. Sedihnya karena kata-kata menghina tersebut keluar dari seorang yang katanya tokoh agama. Bangganya karena demi mengangkat derajat seorang penjual es, beliau ini rela dihujat seluruh Indonesia. Enggak ya, ini cuma bercanda ya. Enggak ada pembenaran sama sekali pada ucapan seorang Gus Miftah itu. Dan soal penjual es teh, itu sudah menjadi rezekinya penjual es. Dengan kasus ini, dengan permasalahan ini, beliau diangkat rezeki dan derajatnya. Dan untuk kita semua, kita dapat belajar dari permasalahan ini bahwa kita semua juga harus menjaga lisan kita. Seperti itu. Nah, dari ketiga orang ini, secara kebetulan panggilan mereka adalah Agus. Agus lagi, Agus lagi. Akhir tahun bukannya ditutup dengan bulan Desember, malah ditutup dengan Agus. Nah, menurut kalian, Agus ini kira-kira bisa ikutan masuk klan ini nggak? Tambah, Bu. Agus lapar, Bu.